Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Analisis Algoritma HAS MD5 dan SA256. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami. Yang pertama Dedestia Rika dengan NIM 052 dan Nadira Zara dengan NIM 099 dan saya sendiri Tarisa Dwita dengan NIM 134. Yang pertama di sini ada latar belakang masalah. Di era digital, data menjadi aset penting yang perlu dilindungi, bukan hanya dari segi akses, tapi juga integritas dan keaslian. Algoritma H seperti MD5 dan SA256 berperan penting dalam hal ini, karena menghasilkan nilai hash unik untuk setiap data. MD5 yang populer pada 1990-an kini ditinggalkan karena rentan terhadap serangan kolisi. Sebaliknya, SA256 menawarkan keamanan lebih tinggi dan menjadi standar di aplikasi seperti blockchain dan autentikasi data. Namun, kemajuan komputasi kuantum menimbulkan tantangan baru terhadap efektivitas algoritma HAS, sehingga pemahaman tentang keduanya sangat penting. Selanjutnya ada rumusan masalah, yaitu bagaimana sejarah perkembangan algoritma MD5 dan SA256. Yang kedua, apa keunggulan dan kelemahan masing-masing algoritma dalam hal keamanan data. Yang ketiga, bagaimana proses kerja MD5 dan SA256 dalam menghasilkan nilai hash. Yang keempat, teknologi apa saja yang menggunakan algoritma ini dan seberapa penting penggunaannya. Yang kelima, apa dampak perkembangan teknologi modern terhadap keamanan kedua algoritma ini. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, mengulas sejarah dan perkembangan algoritma MD5 dan SA256, menganalisis keunggulan dan kelemahan kedua algoritma dalam konteks keamanan data, menjelaskan langkah-langkah kerja MD5 dan SA256 secara rinci, mengidentifikasi aplikasi teknologi yang memanfaatkan kedua algoritma ini di masa kini, yang terakhir membahas tantangan dan peluang penggunaan MD5 dan SA256 di era teknologi modern. Selanjutnya ada sejarah. Sejarah MD5 dikembangkan oleh Ronald Rives pada 1991 sebagai pengganti MD4 dengan tujuan menghasilkan hash 128 bit yang lebih cepat dan efisien. MD5 populer untuk verifikasi file dan pemeriksaan integritas data. Namun seiring waktu ditemukan kerentanannya terhadap serangan kolisi, di mana dua input berbeda bisa menghasilkan hash yang sama. Akibatnya, MD5 tidak lagi aman untuk aplikasi yang memerlukan tingkat keamanan tinggi, meskipun masih digunakan dalam aplikasi non-kritikal seperti checksum file. Selanjutnya ada sejarah SA256. Ini bukan bagian dari keluarga SA2 yang dikembangkan oleh NIST pada 2001. Dirancang untuk menggantikan SA1 yang memiliki kelemahan keamanan. Dengan menghasilkan hash 256 bit, SA256 menawarkan keamanan lebih tinggi dan tahan terhadap serangan brute force dan kolisi. SA256 ini menjadi pilihan utama untuk aplikasi yang memprioritaskan integritas dan keamanan data seperti blockchain dan sertifikat SSL atau TLS. Sini ada kekuatan MD5, yaitu kecepatannya dalam menghasilkan hash cocok untuk aplikasi dengan data besar dan sumber daya terbatas. Namun kelemahan utamanya adalah kerentanannya terhadap serangan kolisi yang membuatnya tidak aman untuk aplikasi dengan kebutuhan perlindungan data tinggi. MD5 masih digunakan dalam aplikasi non kritis seperti pengecekan integritas file. Selanjutnya ada kekuatan dari SA256. Ini menawarkan keamanan lebih tinggi dibandingkan MD5 dengan hash 256 bit, membuatnya lebih tahan terhadap serangan brute force dan kolisi. Keamanannya yang lebih kuat menjadikannya ideal untuk aplikasi seperti blockchain, sertifikat SSL atau TLS, dan enkripsi data. Meskipun lebih lambat daripada MD5, SA256 lebih disarankan untuk aplikasi yang memprioritaskan keamanan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah proses MD5 dalam melakukan enkripsinya, yaitu pertama MD5 nantinya akan menghasilkan hash 128 bit dengan langkah pertama menambahkan bit 1 diikuti dengan 0 dan panjang asli pesan untuk memenuhi syarat 512 bit. Pesan nanti akan dibagi menjadi blok, yaitu ada 512 bit yang diproses itu satu per satu. Nantinya 4 buffer awal seperti A, B, C, dan D akan diinisialisasi dan diperbarui melalui 4 ronde
hashing dengan operasi bitwise. Hasil akhirnya nanti adalah gabungan buffer yang membentuk hash 128 bit. Selanjutnya ini adalah proses untuk 256 untuk melakukan enkripsi. 256 ini akan menghasilkan hash sebanyak 256 bit dengan menambahkan bit 1 diikuti dengan 0 dan panjang aslinya pesan hingga menjadi kelipatan 512 bit. Pesan nanti akan dibagi menjadi blok 512 bit dan diproses melalui 64 ronde menggunakan operasi bitwise juga dan fungsi nonlinear. Hasil akhirnya dari 8 variabel hash yang digabungkan nanti akan menjadi hash 256 bit yang aman. Selanjutnya, teknologi yang menerapkan MD5 sering digunakan untuk memastikan integritas data sederhana, seperti dalam verifikasi transfer file, pembuatan hash password, dan enkripsi gambar. Namun, seiring meningkatnya kebutuhan keamanan, MD5 kini dianggap tidak cukup andal untuk aplikasi yang membutuhkan perlindungan tinggi karena rentan terhadap serangan cyber modern. Meski demikian, hingga tahun 2024, MD5 masih dipakai di aplikasi tertentu yang tidak memerlukan keamanan tinggi, seperti halnya checksum, verifikasi file, identifikasi data, dan aplikasi legacy lainnya. Selanjutnya ada teknologi yang menerapkan SA256 itu digunakan secara luas pada aplikasi yang membutuhkan keamanan tinggi, seperti halnya Bitcoin dan blockchain untuk mencatat transaksi. Algoritma ini mendukung protokol TSL atau SSL, email signatures, dan digital signature untuk menjaga integritas data. Selain itu, SA256 juga digunakan dalam enkripsi gambar dengan teknik Robotic Maps, autentikasi PKI, dan melindungi transaksi perbankan, pembayaran digital, hingga layanan cloud. Aplikasi backup recovery dan verifikasi file juga memanfaatkan algoritma SA256 ini karena keamanannya yang kuat. Selanjutnya, terdapat perbedaan antara MD5 dan SA256, di mana MD5 ini unggul dalam kecepatan komputasi yang mudah diimplementasikan, menjadikan cocok untuk aplikasi sederhana seperti checksum file. Namun, MD5 ini rentan terhadap serangan kohesif, sehingga tidak cocok untuk aplikasi dengan kebutuhan keamanan tinggi. Selanjutnya, adalah kekurangan dan kelebihan dari SA256. SA256 ini lebih aman karena tahan terhadap serangan brute force dan kolisi, sehingga lebih ideal untuk aplikasi seperti cryptocurrency dan komunikasi terenkripsi. Namun, SA256 ini juga memiliki kekurangan dalam prosesnya itu akan lebih lambat dan membutuhkan daya komputasi yang lebih besar, yang bisa menjadi kendala pada perangkat dengan sumber daya terbatas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini untuk penggunaan MD5 dan SA256 itu, untuk yang penggunaan MD5 itu biasanya digunakan di verifikasi integritas data, terus bisa juga digunakan di tanda tangan digital dan penyimpanan kata sandi. Nah, untuk SA256 ini biasanya digunakan di keamanan sertifikat digital, terus juga autentikasi pesan, terus blockchain, dan pengamanan sistem keuangan. Selanjutnya, untuk masalah implementasinya, di sini MD5 itu rentan terhadap collision yang menyebabkan ada dua input berbeda tapi bisa menghasilkan hash yang sama. Nah, karena MD5 ini menghasilkan panjang hashnya 128 bit, maka dia tuh bisa lebih rentan terhadap brute force attack. Nah, untuk SA256 ini memiliki kompleksitas dan sumber daya komputasi yang lebih besar dibandingkan dengan MD5. Dalam pengimplementasiannya, SA256 ini membutuhkan waktu hashing yang lebih lama dibandingkan MD5. Selanjutnya,
MD5 itu memiliki waktu komputasi yang cepat, tapi memiliki kelemahan terhadap serangan kolisi, sehingga kurang aman untuk aplikasi yang membutuhkan keamanan yang lebih tinggi. Nah, untuk yang SHA-256 ini kebalikannya, memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi dengan hash panjang 256 bit. Meskipun MD5 lebih efisien dalam kecepatan, SHA-256 lebih cocok untuk aplikasi yang membutuhkan keamanan yang lebih tinggi, meskipun lambat dan membutuhkan lebih banyak sumber daya. Dan di sini di makalah ini kita menggunakan ada 4 referensi jurnal yang sudah kami cari, bisa dilihat di PPT-nya. Sekian dari kami untuk presentasi dari makalah kami. Selanjutnya kami akan melihatkan hasil dari kode dari kami tentang proses SHA-256 dan MD5. Baik, di sini untuk kodenya itu, yang pertama kita coba di metode hashing MD5. Di sini untuk print yang pertama itu, yang di print result itu, untuk yang ada 2 itu tuh buat print hasil dalam bentuk hexadesimal. Nah, untuk yang bawahnya itu tuh ada print mname, itu tuh buat ngeprint kita tuh pakai metode apa, yaitu menggunakan MD5. Terus ya untuk yang print mdjust size itu tuh buat ngeprint size-nya itu. Nah, di sini size-nya adalah 16 bytes atau 128 bits. Untuk yang print mdjust doang itu tuh buat ngehasilin hasil hashnya dalam bentuk bytes, bukan dalam bentuk hexadesimal. Nah, untuk yang print mhex digits itu buat menghasilin hasilnya dalam bentuk hexadesimal. Bawahnya di sini kita coba menggunakan metode MD5, tapi kita membaca dari file. Di sini kita dalam isi filenya itu tulisannya Haililin Tarisa Ara. Terus dicoba membaca, terus kita melakukan metodenya, dan di sini hasilnya dia ada 128 bits. Terus bawahnya SHA-256. Pertama kita coba pakai string dulu, itu tuh hasilnya dia 256 bits, karena kita di sini kita pakai SHA-256. Nah, untuk yang bawahnya itu kita coba juga dalam bentuk pembacaan file, hasilnya juga sama, yaitu 256 bits. Nah, sekian dari kami presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.